Hai guys, aku Nafia Atus Zahra. Sebenarnya ini mau buat perkenalan, tapi di depan ya udah aku akan mengucapkan selamat menonton aja guys. Happy watching, bye bye. Oke guys, mari kita bahas keyword yang pertama, yaitu menyembah berhala. Jadi, menyembah berhala ini termasuk pada sistem kepercayaan dan kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut bagaimana sistem kebudayaan dan juga kepercayaan bangsa Arab pra-Islam, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana background dan juga kehidupan bangsa Arab pra-Islam atau sebelum Islam datang. Jadi, peradaban Arab pra-Islam atau disebut dengan zaman jahiliyah menunjukkan adanya kebudayaan Arab yang sudah berkembang sebelum Islam itu muncul. Pada masa ini, peradaban tersebut mencapai puncaknya di dua kekaisaran besar. Yang pertama di Kekaisaran Bizantium yang berada di Asia Kecil, dan yang kedua Kekaisaran Sasanid yang berada di Persia. Dengan munculnya Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW sebagai dua pilar utama, Islam dapat mengubah masyarakat yang dulu dianggap biadab. Setelah Islam datang, masyarakat Arab dianggap sebagai orang yang beradab. Nah, yang menarik, kedatangan Islam tidak sepenuhnya menghapus nilai-nilai kemuliaan yang ada bangsa Arab kala itu. Islam tetap mempertahankan nilai-nilai kemuliaan yang telah ada tanpa menggantikan dengan nilai-nilai yang sepenuhnya baru. Selanjutnya kita masuk ke sistem kepercayaan dan kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam. Jadi, pada saat Islam masuk di Jazirah Arab, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ini tersebar akhlak mulia pada penduduk Arab dan juga hilangnya tidak ada kemusyrikan. Tapi beberapa saat setelah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail ini sudah wafat, terdapat perubahan yang signifikan pada bangsa Arab, khususnya dalam agama yang dulunya itu berpegang tauhid, sekarang sudah tergerus agama tersebut oleh pemikiran dan juga kebudayaan bangsa Arab pada masa itu. Jadi guys, awal mula perubahan besar di Jazirah Arab ini dibawa oleh tokoh kabilah Huza'ah yang bernama Amr bin Luhai al-Huzai. Ia merupakan pemimpin politik dan juga pemimpin agama yang berada di Mekah. Ia tuh disegani dan juga dicintai oleh orang-orang Mekah karena dianggap sebagai ulama besar dan juga wali. Nah, pada saat itu Amr bin Luhai pergi ke Syam. Di sana ia melihat banyak orang Syam yang menyembah berhala. Kemudian ia tuh di sana tuh merasa terkesan gitu loh. Di situ si Amr bin Luhai ini merasa bahwa kalau menyembah berhala ini baik dan benar, karena sebagaimana yang sudah kita ketahui juga, Syam ini dikenal sebagai tempat turunnya kitab-kitab Samawi. Kemudian Amr ini membawa berhala yang bernama Hubal ke Jazirah Arab, khususnya itu di sisi Ka'bah. Dan setelah itu datang lagi berhala yang bernama Manat, Lata, dan seterusnya. Jadi, mengapa orang Arab ini menyembah berhala, yaitu tokoh pertama atau tokoh penting yang membawa berhala datang ke Arab ini Amr bin Luhai al-Huzai. Oke guys, kita lanjut ke keyword yang kedua, yaitu Perang Badar. Perang Badar ini terjadi karena untuk memenuhi resolusi kaum kafir Quraisy untuk membunuh Nabi yang melarikan diri ke Madinah dan menghukum orang-orang yang melindunginya. Jadi kita garis bawahi di sini Nabi yang melarikan diri ke Madinah. Sebelumnya kan Nabi berada di Mekah ya. Terus kenapa Nabi tiba-tiba melarikan diri ke Madinah? Jadi kita bahas yang di Mekah dulu ya. Jadi di Mekah atau disebut dengan periode Mekah, Nabi ini sudah melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun.
Kemudian setelah 3 tahun ini Nabi mendapatkan wahyu surat Al-Hijr ayat 94 itu yang memerintah agar Nabi berdakwah secara terang-terangan. Nabi memilih ke Madinah untuk berdakwah secara terang-terangannya itu. Nah, di Madinah itu ada dinamika pasca konstitusi, itu ada dampak negatif dan juga dampak positif. Jadi dampak positifnya itu masyarakat mampu hidup dengan rukun dan beradab serta lancar menjalankan misinya. Dari contoh itu, Nabi juga berhasil untuk membangun Masjid Nabawi, membangun Masjid Quba, persaudaraan kaum dapat menjalin persaudaraan antara kaum Muhajirin dan juga Ansor, terus kerjasama antar umat Islam dan Muslim. Tapi di balik keberhasilan itu banyak juga peperangan yang dihadapi Nabi pada saat berada di Madinah. Salah satunya itu tadi yaitu perang Badar. Selain perang Badar juga ada banyak lagi perang-perang lainnya seperti perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk dan juga perang Khaibar. Jadi kesimpulan pada materi ini, yang pertama periode Mekah. Jadi periode Mekah ini fokus pada pembangunan spiritual dan dakwah tauhid, meskipun umat muslim menghadapi penindasan. Terus yang kedua, yang berada di periode Madinah, ini menandai pembentukan negara Islam pertama dan penguatan syariat dan tatanan sosial politik. Lanjut keyword yang ketiga, yaitu memerangi nabi palsu dan penetapan kalender Hijriah. Yang pertama yaitu memerangi nabi palsu. Memerangi nabi palsu merupakan kebijakan dari khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini lahir pada tahun 573, kemudian menjabat sebagai khalifah pertama pada tahun 632 sampai dengan 634. Jadi Abu Bakar ini menjabat sebagai khalifah pertama selama 2 tahun. Adapun nama sebutan Abu Bakar yaitu As-Siddiq yang berarti jujur. Kemudian Abu Bakar ini meninggal karena sakit. Kemudian keyword yang kedua yaitu penetapan kalender Hijriah. Penetapan kalender Hijriah merupakan kebijakan dari khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini lahir pada tahun 584, kemudian menjabat sebagai khalifah yang kedua pada tahun 634 sampai dengan 644. Beliau ini menjabat selama kurang lebih 10 tahun. Adapun nama sebutan beliau yaitu Al-Faruq yang berarti pembeda. Beliau ini dapat membedakan antara yang hak dan juga yang batil. Beliau meninggal karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Lanjut keyword yang keempat yaitu kodifikasi Al-Quran dan mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang pertama yaitu kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran ini merupakan kebijakan dari khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini lahir pada tahun 576, kemudian Umar menjadi khalifah yang ketiga pada tahun 644 sampai dengan 656, atau beliau ini menjabat sebagai khalifah ketiga selama 12 tahun. Beliau juga memiliki nama sebutan yaitu Dzunurain dan juga Hijratain. Dzunurain ini karena beliau menikahi Ummu Kulthum dan juga Ruqayyah. Dan yang sebutan satunya yaitu Hijratain karena Utsman bin Affan ini hijrah di 2 tempat yaitu Habasyah dan juga Yathrib. Utsman bin Affan ini meninggal karena dibunuh. Kemudian setelah itu ada mengganti pejabat yang kurang cakap, itu kebijakan dari khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini lahir pada tahun 600, kemudian menjabat khalifah yang keempat pada tahun 656 sampai dengan 665. Atau Ali menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun, terus memiliki nama
sebutan juga, yaitu yang pertama karamallahu wajhah, karena Ali ini tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu babul ilmi, yang berarti pintunya ilmu. Kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Oke guys, selanjutnya yaitu keyword yang kelima, yaitu perluasan wilayah. Perluasan wilayah ini merupakan kebijakan dari Bani Umayyah. Kebijakan Bani Umayyah dalam perluasan wilayah ini mencangkup yang pertama, melawan bangsa Romawi di Asia Kecil dengan sasaran utama pengepungan Konstantinopel dan penyerangan pulau-pulau di Laut Tengah. Yang kedua, menaklukkan seluruh kerajaan Persia, sebagian kerajaan Bizantium di Afrika, Khurasan, dan Afghanistan. Setelah itu, ekspansi ke timur yang dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan menundukkan Balkanabat, Bukhara, Khawarizmia, Fergana, dan Samarkand. Perluasan wilayah yang dilakukan Bani Umayyah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan umat Islam, terutama penyebaran Islam ke Spanyol, India, Asia Kecil, dan Asia Tengah. Kekhalifahan Umayyah merupakan salah satu negara kesatuan terbesar dalam sejarah dan sedikit negara yang pernah memperluas kekuasaan yang langsung meliputi 3 benua. Jadi, dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama yang berdiri setelah masa Khulafaur Rasyidin. Pendiri pertama dan juga khalifah pertama dari Bani Umayyah yaitu Abu Sufyan atau Muawiyah I. Dinasti Bani Umayyah tidak bertahan lama karena mengalami kemunduran. Adapun beberapa faktor melemahnya kemunduran, yang pertama yaitu sistem pergantian Khulafaur Rasyidin memiliki garis keturunan. Terus yang kedua yaitu latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dipisahkan dari konflik politik yang terjadi pada masa Ali. Kemudian perselisihan antara Bani Qais dan juga Bani Kaum. Selanjutnya yaitu keyword yang keenam, yaitu dibangunnya Bait Al-Hikmah. Jadi, Bait Al-Hikmah ini merupakan pusat penerjemahan dan studi ilmu-ilmu dari berbagai peradaban. Nah, Bait Al-Hikmah ini dibangun oleh Harun ar-Rasyid pada masa kejayaan Abbasiyah, khususnya pada kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Jadi, Bani Abbasiyah sendiri yaitu dinasti yang berdiri pada tahun 750 Masehi setelah menggulingkan dinasti Umayyah melalui sebuah revolusi yang dimulai di Khurasan dan dipimpin oleh Abu Muslim. Selain pembangunan Bait Al-Hikmah pada masa kejayaan Harun ar-Rasyid, juga ada kemajuan di bidang ilmiah yang melahirkan beberapa tokoh-tokoh penting dan hebat, yaitu diantaranya ada Al-Khwarizmi, Al-Farabi, dan juga Al-Kindi. Namun, dinasti Abbasiyah ini tidak bertahan lama karena mengalami kemunduran. Adapun beberapa faktor kemunduran dari Bani Abbasiyah, yang pertama ada faktor internal, yaitu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, kemudian munculnya dinasti yang memerdekakan diri, kemudian kemerosotan ekonomi, munculnya aliran-aliran sesat, dan juga ada faktor eksternalnya yaitu perang salib dan juga perang Mu'ah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.